Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Kali ini saya akan menjelaskan cara membedakan dinamo. Jadi untuk membedakan dinamo yang tembaga lilitannya ya, untuk gulungannya tembaga sama aluminium ya. Jadi dinamo itu ada dua macam ya. Untuk lilitannya itu ada aluminium, ada yang tembaga ya. Nah kalau tembaga itu dia lebih awet, lebih kuat tahan panas. Nah untuk cara membedakannya, pertama kalau dari lilitannya, mungkin ini kurang jelas ya. Cuma secara umum saya jelaskan. Jadi kalau lilitan tembaga untuk kabel gulungannya ini, nah ini untuk kabel gulungan ini, dia warnanya warna apa ya, kayak warna tembaga tapi dia agak cerah ya. Nah ini yang luar ini sebenarnya dia hanya bungkus ya. Jadi mau tembaga mau aluminium warnanya sama ya. Cuma di sini nanti bisa dibedakan. Kalau tembaga dia agak terang ya. Jadi warnanya itu agak terang. Warna tembaga itu kelihatan terang. Tapi kalau yang aluminium dia agak ini ya, agak sedikit kusam ya, bukan kusam, pokoknya kurang terang lah. Cuma ini kurang begitu jelas. Nah ini yang aluminium ya. Nah ini yang tembaga. Nah kalau untuk meyakinkan ini bisa di ini ya, dikerik. Tapi jangan, cara ngeriknya jangan arah ke bawah ya, tapi nyamping. Kalau ke bawah nanti bisa putus, dikerik. Nah kalau tembaga dikerik misalkan udah ngelupas, dia kelihatan tetap masih warnanya warna apa ini, warna merah ya, warna tembaga ya. Tapi kalau untuk aluminium, nah ini bungkusnya kalau kita kerik itu langsung kelihatan putih. Nah itu yang untuk aluminium ya. Nah terus kalau kita beli di toko, kalau beli toko kita cari yang tembaga itu biasanya sudah ada tulisan di sini. Nah itu ada tulisan chopper ya, bahasa Inggris chopper wear. Kalau misalkan ada tulisan chop sama itu masih tembaga juga. Nah ini chopper tembaga ya. Tapi kalau aluminium itu biasanya nggak ada ya. Tapi kalau masih bawaan pabrik, misalkan mesin cuci merek tetap apa aja ya, yang belum gantian dinamonya. Nah untuk tulisan chopper itu nggak ada dia. Nah untuk tulisan chopper itu nggak ada. Jadi nggak ada tulisanan. Jadi hanya dia menunjukin ini aja ya. Apa sebutnya tuh? Skema ya, skema jalur kabel. Jadi untuk tulisan chopper nggak ada ya. Cuma kita bisa membedakannya nanti di warna ya. Nah di warna lilitannya itu. Kalau untuk tembaga agak terang ya, kalau untuk aluminium kurang ya. Nah untuk meyakinkan ya seperti tadi yang saya jelaskan, dikerik ya, tapi keriknya kerik nyamping ya. Dikerik itu kelihatan putih kalau emang aluminium. Tapi kalau tembaga dikerik ya dia tetap kuning ya, dia tetap warna tembaga. Nah terus selanjutnya ya untuk perbedaan kalau sudah ada beban ya. Nah kalau aluminium itu dia kalau bebannya terlalu berat dia kurang tahan panas. Jadi misalkan kita nyuci terlalu banyak bebannya ya, dia bisa langsung mati ya. Cuma kalau yang aluminium, kalau dia mati langsung mati total ya, mati. Pokoknya nggak ada ini ya, langsung putus untuk jalur lilitannya. Nah tapi kalau tembaga, kalau misalkan bebannya terlalu berat, dia kuat. Tapi kalau emang dia udah panas banget, nah dia biasanya kebakar, timbul hitam, dan listrik pun pasti turun ya. Jadi kalau untuk kalau tembaga, kalau misalkan dinamo tembaga kalau sudah mati, nah untuk KWH listrik pasti turun ya, dipastikan turun, dia jarang putus.
tapi kebakar ya, jadi gosong gitu ya. Tapi kalau untuk dinamo yang aluminium dia nggak gosong ya. Nah jadi seolah-olah dia nggak ada masalah gitu, padahal dia langsung putus gitu. Nah jadi kadang-kadang kita suka agak susah menjelaskan ke konsumen, misalkan kita servis ada dinamonya mati katanya, kita udah saya jelaskan mati, tapi dia berpatokan ke lilitan tadi ya, kok nggak gosong katanya. Memang beda ya, kalau untuk aluminium dia walaupun mati dia nggak gosong ya, tapi kalau untuk tembaga dipastikan gosong dan listrik pun biasanya turun. Kalau misalkan kita nyalakan langsung jepret ya, listriknya turun ya, karena di sini short ya, jadi antara jalur 1 sama jalur 2 itu dia konslet, karena saking kuatnya tembaga, dia daripada putus mendingan gosong gitu. Tapi kalau untuk aluminium pasti putus ya. Nah secara umum seperti itu ya cara membedakan dinamo yang bahan tembaga sama yang aluminium ya. Ya kalau kita pemakaiannya apik ya, nyuci sesuai standar aturan mencuci ya, sebenarnya sih awet, nggak ada masalah, mau tembaga mau aluminium juga. Biasanya yang menyebabkan rusak itu ya over kapasitas ya, jadi overdosis. Jadi kalau misalkan ukurannya mestinya separoh langsung full lebih ya. Nah beda lagi kalau untuk dinamo pengering ya, biasanya kalau dinamo pengering yang menyebabkan dinamo rusak tuh rata-rata ya goncangan ya. Jadi kalau kita mengeringkan tabungnya goncang, itu dibiarkan ya sampai lama ya goncang. Nah itu bisa menyebabkan dinamo cepat rusak. Nah terus yang kedua seal ya. Kalau untuk dinamo pengering, jadi di atas ini ada seal. Nah kalau seal ini bocor, dia air itu langsung ngalir ya ke mesin ya. Jadi itu bisa menyebabkan dinamo mati ya. Ya mungkin itu saja ya penjelasannya untuk membedakan dinamo yang berbahan tembaga sama aluminium ya. Mohon bantuannya di subscribe, di like, di share. Kalau yang ada yang kurang jelas ya silahkan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.